Jadi untuk soal nomor 1 kita akan tulis diketahuinya. Sebuah benda berada 3 cm di depan cermin cekung. Karena itu jarak benda, maka kita tuliskan S sama dengan 3 cm. Lalu, bayangan yang dihasilkan berada 6 cm di belakang cermin. Karena dia bayangan, maka kita tulis S aksen sama dengan 6 cm di belakang cermin. Jika bayangan yang terbentuk ada di belakang cermin, maka dia nilainya negatif. Negatif 6. Lalu kita masuk ke yang ditanyakan. Tentukanlah yang pertama. Untuk A, tentukanlah jarak fokus cermin. Kita tulis 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, kita masukkan 1/F sama dengan 1/S-nya berapa? Kita lihat 3 cm. Ditambah 1/S aksennya minus 6, negatif 6. Jadi 1/F sama dengan 1/3. Karena ini plus dan minus bertemu, maka dia menjadi minus 1/6. Nah, setelah mendapatkan persamaan ini, kita berikutnya samakan penyebutnya. 3 dan 6 jadi 6. Lalu 6 dibagi 3 dikali 1 itu 2. Lalu 6 dibagi 6 kali 1 itu 1. Jadi dapat 1/F sama dengan 2 min 1, 1/6. Jadi kita dapatkan F sama dengan 6 cm. Nah, karena dia F-nya positif, berarti dapat kita simpulkan sama seperti soal cerminnya cekung. Nah, setelah kita mendapatkan nilai F, maka kita lanjut untuk mencari yang B. Kita akan mencari perbesaran bayangan. Nah, perbesaran masukkan rumus S aksen dibagi S. Nah, kita masukkan. S aksennya minus 6, S-nya 3. Nah, namun karena di sini ada tanda mutlak, maka tanda mutlak tidak mengenal nilai negatif. Maka 6/3, jadi kita dapat perbesarannya 2 kali. Berarti bayangannya diperbesar. Nah, setelah itu untuk berikutnya kita akan mencari tinggi. Yang C. Tinggi bayangan jika tinggi bendanya 2 cm. Jadi kita diberitahu hanya 2 cm. Berikutnya kita ditanyakan H aksen. Nah, untuk mencari H aksen kita masukkan ke rumus M sama dengan H aksen per H. Nah, kita terlebih dahulu gambarkan segitiga perkaliannya. Jadi dalam segitiga perkaliannya, H aksen itu ada di atas. Lalu ini M, dan yang ini H. Jadi saat kita ingin mencari H aksen, maka dapat kita tuliskan rumusnya H aksen adalah M dikalikan H. Maka kita masukkan perbesarannya tadi 2 kali, lalu tinggi dari bendanya adalah 2 cm. Jadi didapat H aksen sama dengan 2 kali 2, 4 cm. Sekarang untuk soal nomor 2. Kita akan mengerjakan soal cermin cembung. Nah, yang pertama, diketahui sebuah benda berada 20 cm di depan cermin cembung. Berarti jarak bendanya 20 cm. Lalu diberitahu jarak fokus cermin cembung adalah 30 cm. Nah, namun karena dia ini cermin cembung itu fokusnya negatif, maka jarak fokusnya harus kita beri tanda negatif. Negatif 30 cm. Nah, setelah ini kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, tentukanlah jarak bayangan. Nah, kalau diminta jarak bayangan, maka kita masukkan ke rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, kita masukkan. F-nya tadi 1/-30. 1/S. 1S-nya tadi didapat 20.
ditambah 1 per S aksen. Nah, karena kita ingin 1 per S aksen ini sendiri, maka kita dapat operasikan 1 per 20 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi min 1 per 30. Kalau dia pindah ruas, maka tandanya akan berubah dari positif, dia akan berubah menjadi negatif. Sama dengan 1 per S aksen. Nah, ini sama, kita samakan penyebut, 30 dan 20 berarti 60 penyebutnya. 60 dibagi 30 dikali 1, kita dapat 2 minus 2. Lalu 60 bagi 20, 3 kali 1 minus 3. Lalu didapat ini 1 per S aksen. Jadi minus 5 per 60 sama dengan 1 per S aksen. Nah, ini kita balik karena kita ingin tahu nilai dari S aksen. Jadi S aksen sama dengan 60 dibagi minus 5. Atau bisa kita tulis S aksennya minus 12 cm. Nah, karena jarak bayangannya dia negatif, maka dapat kita simpulkan bayangan ini adalah bayangan yang maya. S aksennya negatif 12. Nah, yang berikutnya untuk B, kita akan mencari perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan tentunya kita pakai rumus S aksen per S. Kita dapatkan tadi S aksennya minus 12. Lalu kita dapatkan juga jarak bendanya per 20. Karena tanda mutlak, berarti dia tidak negatif. Jadi 12 bagi 20. Nah, ini kita bisa perkecil. Yang atas dibagi 4, yang bawah juga harus sama, dibagi 4. Jadi kita dapatkan 3 per 5 kali. Jadi perbesarannya 3 per 5 kali. Kalau perbesarannya dia pecahan, berarti dia diperkecil. Nah, untuk yang berikutnya, kita akan mencari tinggi bayangan. Tinggi bayangan, diberitahu tinggi bendanya 5 cm, ditanya tinggi bayangan berapa. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi ya. M sama dengan H aksen dibagi H. Lalu dari segitiga kita dapatkan H aksen M dikali H. Jadi kita masukkan. Perbesarannya tadi 3 per 5 kali dikali tingginya. Tingginya 5 cm. Jadi 3 per 5 dikali 5. Ini bisa kita coret, maka akan kita dapatkan tinggi bayangannya 3 cm.